Saya sambut kita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu sangat baik, bahkan sungguh baik bagi kita semua, sehingga kita berada di tempat ini pada hari ini. Dan sekali lagi saya memperingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, sebab dalam ibadah di Long Urang baru-baru ini, saya telah menyatakan kepada jemaat Tuhan di sana, saya akan mengajak, saya akan menggalak, saya akan mendorong, menasihat jemaat Tuhan ARC khususnya, supaya kita datang ke gereja, bawalah Alkitab kita, physical, ya. Dan kita berusaha untuk mengelakkan diri kita daripada lain, ya. Kita akan offline kita 2 jam, sewaktu kita ibadah. Itu sangat mengajar kita, mendidik kita, membentuk kita sebagai anak Tuhan. Sebab ianya begitu mudah untuk menawan kita. Dia memperlekeh kita. Dia juga akan membuatkan kita lalai. Sehingga kita tidak merasa ibadah bersama Tuhan itu, bersama anak-anak Tuhan itu sesuatu perkara yang penting. Ada baik kita bermula dengan bawa Alkitab kita secara fisikal. Supaya kita tidak layan, kita punya line streaming, ya, ataupun wifi, ataupun apa sahaja yang boleh menawar ataupun menawan kita, ya. Dan apa yang penting sekali, mengapa kita menekankan ini adalah demi kebaikan kita semua. Sebab yang telah kita maklum pada minggu dan masa yang lepas, di mana anak kita sering melihat daripada tingkap di atas, ya. Dan juga ada beberapa orang memaklumkan bahwa ada jemaat Tuhan yang tidak ambil peduli, ya. Dan ini yang mengajar kita bagaimana kita boleh membuat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, sebab mengingatkan kami dalam pelayanan Tuhan dalam beberapa waktu ini, dalam berjalan ke beberapa tempat, saya tahu bahwa jemaat Tuhan ingatkan kami dalam doa. Dan saya mendapat kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan, itu adalah karena kita semua juga. Dan baru kita telah mengunjungi ataupun melawat kawasan Penan di Padang. Ya, cukup jauh. Dan sungguh diberkati lewat kehadiran kita di sana, kita dapat bertemu dengan begitu ramai mereka. Sekitar 200 orang, dan mereka datang daripada berbagai tempat, dan juga mereka baru pertama kali mereka mengalami keadaan yang sedemikian, ya, yaitu di mana lawatan Tuhan ataupun pencurahan kuasa roh Tuhan atas mereka. Mereka berbahasa yang tidak mereka tahu, dan ada juga yang menterjemah, ada juga yang bernubuat tentang perkara-perkara yang akan terjadi, dan pertobatan berlaku. Tetapi sewaktu kita ada di sana, kita hanya menjalani ibadah yang seperti biasa, ya. Maksud saya tidak ada yang kita temui seperti mana yang mereka alami sebelumnya. Tetapi yang kita sangat bersyukur, sebenarnya kami tidak mau supaya mereka dibaptis pada waktu itu. Tetapi mereka sungguh-sungguh mau, kami mau dibaptis. Dan kita mengadakan kelas baptisan buat mereka. Dan mereka yang dibaptis, yang menyerahkan diri mereka seramai 19 orang. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan itu sangat baik, ya. Dia sesungguhnya memperhatikan setiap anak Tuhan. Mana slide saya? Oke, thank you. Saya mempelajari bahagian firman Tuhan ini, suatu bahagian yang banyak mengajar saya. Arti daripada apa yang disampaikan oleh Meleaki pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Tetapi penekanan kita sesuai dengan tema ini adalah ayat yang pertama.
Dan saya membawa kita untuk melihat daripada kata mempersiapkan. Ianya memberi maksud menjadikan bersiap ataupun menyiapkan. Ataupun dalam erti kata yang lain adalah menyediakan. Dalam versi Kamus Dewan Bahasa yang di atas itu kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Dewan Bahasa mengatakan menyediakan ataupun menyudahkan. Dan kita menyimpulkan sebagai maksud ataupun erti yang boleh kita mengerti adalah mempersiapkan, boleh dikatakan menyiapkan ataupun menyediakan jalan kedatangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan mari bersama kita akan melihat pembacaan firman Tuhan, sebab kita tidak akan mengkaji ini daripada ayat lepas ayat, tetapi kita akan melihat ayat yang pertama sahaja. Ya, saya akan baca daripada versi Borneo. Dia berkata sedemikian, "Lihat, aku menghantar utusanku dan dia akan menyediakan jalan bagiku. Kemudian dengan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan hadir di bait sucinya, lalu utusan perjanjian yang kamu kehendaki itu akan datang." Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Akan tetapi, siapakah yang mampu bertahan menghadapi hari kedatangannya? Siapakah yang dapat bertahan ketika dia menampakkan diri? Karena dia bagaikan api pemurni logam dan sabun tukang cuci. Dia akan mengambil tempatnya sebagai orang yang memurnikan dan membersihkan perak. Lalu dia akan menyucikan Bani Lewi, serta memurnikan mereka seperti emas dan perak, sehingga mereka menjadi orang yang membawa persembahan yang benar kepada Tuhan. Kemudian barulah persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan Tuhan seperti pada zaman dahulu, seperti pada tahun-tahun yang silam. Akan aku hampiri untuk menghakimi kamu, dengan pantas aku akan bersaksi terhadap para ahli sihir dan terhadap para penzina, terhadap orang yang bersumpah dusta, terhadap orang yang menindas pekerja upahan, balu dan anak yatim, serta terhadap orang yang menafikan hak para pendatang tanpa sebarang rasa takut kepadaku. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Meliaki 3 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca surat Yesaya 40 ayat 3 sampai yang kelima, ada suara yang berseru, "Sediakanlah jalan bagi Tuhan, untuk Tuhan di gurun. Luruskanlah jalan raya bagi Allah kita di belantara. Setiap lembah harus ditinggikan, setiap gunung dan bukit harus direndahkan. Tanah yang berbukit-bukit harus dijadikan rata, dan yang berlereng-lereng dijadikan dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan semua manusia akan melihatnya bersama-sama, karena Tuhan sendiri telah berfirman." Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Puji Tuhan. Mari bersama kita melihat latar belakang surat Meleaki. Berdasarkan fakta sejarah, Meleaki merupakan seorang nabi, bahkan dia juga merupakan penulis kitab Meleaki, dan erti daripada kata Meleaki ataupun Malaki adalah utusanku. Maleakiah dalam bahasa Latin, Maleaki berarti utusan Tuhan. Itu daripada kata nama Meleaki. Dia seorang Yahudi yang saleh. Dia tinggal di Yehuda semasa pasca pembuangan yang merupakan pada waktu itu adalah zaman Nehemia. Dan kitab Meleaki juga menandakan sesuatu yang harus kita tahu,
bahwa nubuat dalam perjanjian lama dia berakhir dan selepas 400 tahun baru Yohanes timbul. Itu bermaksud itu adalah masa sunyi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bangsa Israel pada waktu itu mereka terjerumus di dalam banyak dosa yang sama dan dicemari oleh para imam yang tidak setia kepada Allah yang menyebabkan mereka pengasingan ya bagi mereka. Dan ini yang berlaku di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Para imam sudah bosan melakukan dan mempersembahkan korban. Mereka seakan-akan mengerjakannya dengan sambil lewah. Dalam arti kata yang lain, mereka melakukan suatu ibadah yang palsu. Sebab mereka terlibat juga di dalam aksi korupsi ataupun amalan rasuah yang begitu berleluasa. Ini menceritakan dan menekan bahwa ini berlaku di kalangan para imam, para pemimpin-pemimpin. Dia merayap ke dalam sistem mereka. Kalau kita merujuk kepada pasal 1 ayat 6 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-9. Itu yang berlaku. Terjadi juga sikap ketamakan. Penyembahan berhala, yaitu kemunafikan timbul di kalangan mereka. Malahan mereka juga menghalalkan perkawinan campur. Yang menjelaskan bahwa perkawinan campur ini adalah di mana mereka berkawin dengan orang ataupun suku yang lain, yang menjelaskan bahwa mereka itu bukan orang yang percaya Tuhan. Keadaan ini berlaku kalau kita perhatikan pasal yang kedua ayat 10 sampai yang ke-16. Di mana juga terjadi perselingkuhan, di mana terjadi penceraian di kalangan kehidupan mereka pada waktu itu. Ini kejahatan yang ada di kalangan mereka. Penindasan terhadap orang miskin, terhadap orang balu, seperti ayat bacaan kita tadi. Penindasan terhadap mereka ini berlaku, sehingga hati mereka makin mengeras. Sehingga firman Tuhan itu tidak lagi memiliki dampak, tidak memiliki kesan apapun atas mereka. Sebab hati mereka sudah keras. Dan kita juga tahu, dan kita juga perlu tahu dalam Meleaki ini, surat Meleaki ini, dia memberitahu kepada kita, ianya adalah satu format dialog ataupun tanya jawab di antara Meleaki dengan Allah. Sesuatu yang dirancang sebagai daya tarik yang akan menerobos penghalang ketidakkepercayaan, kekecewaan dan keputusasaan Israel. Meleaki secara tegas menyatakan perlunya kesetiaan kepada perjanjian Allah dengan menolak kemunafikan, menolak penyembahan berhala, penceraian dan juga kalau kita melihat dalam pasal yang ketiga juga mencuri persepuluhan dan persembahan yang menjadi milik Allah. Dan dia menyeru imam-imam dan rakyat supaya memperbaharui kesetiaan mereka kepada perjanjian mereka dengan Allah. Selama 400 tahun setelah Meleaki menyerukan kecaman, Allah tetap diam. Hanya dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, kalau kita melihat dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama, barulah Allah berkomunikasi lagi dengan umatnya melalui suara seorang nabi. Dan itu yang akan mengingatkan tentang nama yang tidak akan pernah kita lupa, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia sebagai perintis, dia juga sebagai pembuka jalan yang dijanjikan, yang akan datang dengan kuasa dan roh Elia, untuk membawa pesan yang penuh dengan harapan.
Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 berkata, lihatlah anak domba Allah. Kita mulakan dengan pasal yang ketiga. Pasal 3 kita sampai kepada nubuat agung tentang kedatangan Mesias. Meleaki mengangkat matanya dan melihat bahwa hati umat ini sangat keras, sehingga tidak dapat disedarkan oleh dakwaan yang jelas dan tidak dapat dipersoalkan kepada Allah. Mereka tidak sadar bahwa hal-hal itu berlaku dalam kehidupan mereka sehari, ataupun dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk menjadi ukuran. Oleh itu Nabi memandang pada 4 abad dan inti kata-katanya adalah Tuhan akan menanangani hal ini. Dia akan mengurus hal ini. Dia mengutus seorang kepada kamu untuk menyadarkan kamu, yang akan memberitahu kepada kamu tentang kebenaran. Dia akan menjadi api yang memurnikan. Dia akan membakar semua kemunafikan dan sifat luaran keagamaanmu. Kamu akan mengenal dia, karena seorang utusan akan datang lebih dahulu daripadanya untuk menyediakan jalan, kemudian dia akan tiba-tiba datang ke rumahnya. Semua kata-kata ini ditepati dengan sangat indah dan penuh kuasa dalam perjanjian baru. Dan Yohanes Pembaptis yang merupakan yang menggenapi nubuat itu. Yohanes Pembaptis, mari kita melihat Yohanes Pembaptis. Yohanes dalam bahasa Ibrani Yehohanan, yang memberi arti Tuhan itu ramah dan selalu menunjukkan kemurahan. Kita telah ketahui tadi bahwa sebelum Yohanes, selama 400 tahun tiada nabi. Gelarannya pembaptis juga adalah itu adalah pekerjaannya, yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dia melaksanakan pembaptisan sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau kita melihat itu dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga, dan dia juga merupakan dari suku Lewi dan putra kepada Elizabeth dan Zakaria. Kita tahu bahwa Elizabeth adalah seorang yang mandul, ya, dan terbukti dia tidak akan melahir. Ya. Sesuatu yang kita lihat dalam bahagian ini, kemurahan Tuhan itu nyata di atas Zakaria. Peristiwa ini menunjukkan Allah sanggup melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, maupun mustahil bagi manusia. Sebab apa yang sangat jelas, suatu hari Zakaria bertugas membakar ukupan di bait Allah. Tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan memberitahu bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak lelaki kepadanya dan namakan dia Yohanes. Dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Anak itu juga sebagai perintis jalan bagi Kristus, dan dia akan membaptis orang dengan Roh Allah dan juga api. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Zakaria tidak percaya karena Elizabeth dan dirinya sudah lanjut. Karena itu dia membisu sampai anaknya lahir. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-25. Dan Meleaki juga bernubuat. Dia bernubuat tentang Elia yang digenapi dan yang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Meleaki adalah Yohanes.
Kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, itu menjelaskan tentang perkara itu. Dan penggenapannya tertulis dalam Matius 11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dan juga kalau kita merujuk kepada Matius 17 ayat yang ke-13, hal itu didukung oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan, menurut kepercayaan orang Kristen, Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Kristus. Seperti mana catatan Matius 11 ayat yang ke-11, Yesus mengatakan di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes lahir mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias. Dengan itu saudaraku yang Tuhan sungguh kasihi, di sini kita menemukan bahwa dia memberi satu pesan bahwa Yohanes tinggal di suatu tempat yang dikatakan di padang gurun dan dia akan menampakkan diri sampai tiba waktunya. Sebab apa yang jelas, setelah Yesus yang berselisih usia 6 bulan dengan Yohanes yang berumur 30 tahun dan akan memulaikan pelayanannya, maka ia mendatangi Yohanes dan dia memberikan dirinya dibaptis. Mari kita bersama melihat yang terkait dengan firman Tuhan yang kita ingin pelajari. Bagaimana mempersiapkan kedatangan Kristus. Allah melakukan satu bahagian sebelum kita mengerjakannya. Di mana Allah menghantar, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, lihat aku menghantar utusanku. Dalam terjemahan yang lain, lihat aku menyuruh utusanku. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Aku menyuruh utusanku. Dalam maksud yang kita boleh tekan, ianya merupakan satu perintah ataupun dia katakan dengan mengarah, dia memberi satu arahan. Yaitu aku ataupun Allah menghantar utusannya. Dan mari kita melihat maksud daripada kata utusan sama dengan erti kata malaki, yang berasal daripada kata yang sama dengan istilah yang dipakai sebagai judul kitab ini, yaitu meleaki, yang memiliki definisi sebagai utusan, yang menurut Kamus Dewan Bahasa, orang yang diutus ataupun suruhan atau wakil yang membawa maksud orang yang diutus, orang yang dihantar menjadi suruhan ataupun wakil Allah. Kita boleh simpulkan utusan yang mempersiapkan, utusan yang menyediakan jalan untuk Tuhan. Kalau kita tekankan siapakah utusan Allah? Meleaki, Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus. Kepribadian mereka memang berbeza, tetapi pastinya mereka ini adalah utusan Allah. Yang kita tekankan pada hari ini adalah terkait dengan Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita melihat dalam bahagian ini juga ada dua nubuatan tindakan Allah, yaitu Allah mengutus utusannya dan Allah sendiri akan datang. Dia akan turun, dia akan datang kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, berkemungkinan besar Nabi Meleaki juga merupakan utusan Allah untuk mempersiapkan jalan atau kedatangan bagi Tuhan. Tetapi yang menggenapinya adalah, yang menggenapi secara sempurna adalah utusan Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat dalam Markus pasal 1 ayat yang kedua, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan juga kalau kita mempelajari di sini, pada waktu
telah nyatakan sebentar tadi, dalam situasi dan keadaan yang berlaku menurut Meleaki, Allah sering memilih, sering menentukan, maupun menetapkan, ataupun memanggil, malahan menguasai orang-orang tertentu, menjadi ataupun untuk menjadi utusan bagi orang-orang yang berdosa, supaya orang-orang yang terpisah dari Allah dapat disatukan, dapat dipulihkan, dapat hidup bersama dengan Tuhan. Kalau orang-orang berdosa itu menyambut para utusan Allah, mereka akan selamat. Saya perhatikan dalam Yehezkel 33 ayat 1 sampai yang ke-20 menjelaskan, jikalau mereka tidak menyambut utusan ataupun para utusan Allah, mereka akan mati dalam dosa dan Allah akan menghukum mereka. Menurut Meleaki 2 ayat yang ke-17, banyak orang mendengar perkataan Nabi Meleaki berpendapat bahwa Allah jauh dari manusia dan dia tidak memperhatikan. Akan tetapi saudaraku, Allah sendiri menjelaskan melalui nabinya bahwa dia tidak mengabaikan keadaan manusia. Malahan dia sendiri juga yang dikatakan mengasihi mereka. Allah sedang bekerja menurut waktu dan rencana yang ditentukan olehnya, bukan oleh kita. Dan disitulah kita seringkali mempersalahkan Tuhan itu. Menyatakan bahwa Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu tidak menjaga, Tuhan itu mengabaikan kita. Di sini Allah sedang bekerja melalui setiap utusannya. Dan pada waktu yang tepat, Allah sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita. Jelas dan sungguh jelas. Allah bekerja melalui utusannya. Penekanan kita yaitu Yohanes Pembaptis. Dia dihantar sebagai utusan, sebagai wakil ke suatu masyarakat yang dari luar kelihatannya beragama, tetapi dari dalam sebenarnya tidak seperti yang dikehendaki. Mereka tidak setia. Mereka hidup jauh daripada Tuhan. Saudara, banyak persamaan ini berlaku di kalangan orang-orang Kristen pada masa sekarang. Dengan ini marilah kita belajar ataupun mempelajari sedikit bagaimana Yohanes ataupun cara Yohanes memenuhi kewajibannya. Yang ingin kita tekan, kewajiban saya dan saudara. Yang pertama, dia menerima dan melakukan sebuah tugas yang mulia. Saudaraku, Yohanes, dia telah menerima panggilan menjadi nabi kira-kira tahun 27 sebelum Masehi. Dia dipanggil dan ditetapkan sebagai utusan untuk melakukan sebuah tugas yang mulia. Itu Yohanes. Dan juga sesudah roh kenabian menghinggapi dia, dia menjadi pengkhotbah yang sangat berani. Dia menyuarakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada banyak orang. Justru apa yang berlaku, begitu banyak orang dikatakan berbondong-bondong orang datang mendengar dia. Dan banyak dari antara mereka yang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis di sungai Yordan. Sesudah mereka mengakui dosa mereka, pertobatan terjadi. Perhatikan, Yohanes mengerjakan tugas yang mulia. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan ataupun yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes,
hari ini saya diamanahkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada saya. Demikian juga saudaraku. Saudara ataupun kita semua dipanggil dengan nama kita. Dan diberi satu tugas yang mulia untuk mengerjakan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Bermaksud saudaraku, apa yang kita kerjakan selama ini bukan menyenangkan hati pastor, bukan menyenangkan hati para pemimpin, tetapi kita melakukan semuanya adalah untuk menyenangkan hati Allah kita. Dan itulah sebabnya Yohanes tahu bahwa dia mengerjakan sebuah tugas yang mulia. Benar dia dipanggil, benar dia ditetapkan. Demikian juga saya dan saudaraku. Kita dipanggil Tuhan, kita telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah pelayanan yang mungkin dianggap oleh orang enteng. Dianggap oleh orang itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Yang walaupun mungkin saudara adalah seorang pendoa yang orang tidak tahu kamu sedang melakukannya. Ataupun Anda sedang terpanggil untuk datang membersihkan gereja. Suatu peristiwa dan keadaan yang harus kita akui hari ini. Sedang kita berdoa, sedang kita menyapu, sedang kita mengerjakan sesuatu di ruangan ini. Di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di luar sana. Saudara sedang melakukan sesuatu tugas yang mulia. Saudara sedang melakukan sesuatu untuk Raja di atas segala raja. Yohanes adalah seorang pembicara yang fasih. Saya sangat tertarik dengan sikap Yohanes. Dia seorang yang pandai berpidato. Dia pandai berbicara. Sehingga dia tidak perlu, pada waktu itu dia tidak perlu pergi ke kota-kota. Tetapi orang datang mencari Yohanes. Mereka berbondong-bondong mencari dia. Dan juga dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh. Dan menghargai tugas yang diamanahkan kepadanya. Dikatakan menurut satu ayat, bila dia berbicara di semak-semak, di sana pun orang-orang dari kota berkumpul untuk mencari dia, untuk mendengar dia. Berkemungkinan, kalau kita perhatikan, dia dapat mencari banyak keuntungan daripada mengerjakan apa yang telah kita tahu tentang dirinya. Dia seorang yang pandai berpidato, seorang yang pandai menjadi pengacara, pembicara, ataupun kita boleh katakan seorang yang pandai berpolitik. Mungkin dia boleh pergi ataupun meninggal dunia di dalam kekayaannya. Dalam keadaan kehidupan mewahnya. Boleh juga kita katakan, dia mengalami kemewahan. Tetapi Yohanes, dia mengenepikan semuanya. Sebab dia tahu bahwa dia mengerjakan sesuatu yang mulia. Dia sanggup mengorbankan semuanya demi panggilan Tuhan atas dirinya. Sebab dia mewartakan sukacita. Dia juga dikatakan menghembus api. Dan berkhotbah tentang guntur. Semua itu untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Saudaraku yang Tuhan sungguh kasih. Sejauh manakah kita mengetahui bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan yang mulia? Dan sejauh manakah kita berkorban demi mengerjakan pekerjaan yang mulia?
Apakah kita sanggup berkorban karena pekerjaan yang mulia ini dengan mengorbankan kepakaran kita, mengorbankan sesuatu yang kita anggap penting dan terpenting. Sebab itu adalah salah satu tandanya bagaimana saudara mempersiapkan jalan bagi Kristus. Yang kedua, dia hidup sangat sederhana dan rendah hati. Ada kutipan firman Tuhan di situ. Menurut pembacaan firman Tuhan itu, pakaiannya diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggang daripada kulit, makanan belalang dan madu gurun. Saya memperhatikan siapakah Yohanes yang dikatakan berpakaian sedemikian. Apakah pakaian Yohanes itu tidak seindah pakaian orang lain pada zaman itu? Penekanannya di sini adalah sesuatu yang dikatakan dia hidup dengan sederhana. Bermaksud apa yang dia kenakan di atas tubuhnya itu dianggap ataupun dijelaskan bahwa ianya adalah cukup sederhana. Dia tidak sesuatu yang dia menunjuk bahwa dia mempunyai pakaian daripada bulu unta. Seperti yang sangat jelas, Yohanes hidup dengan sederhana karena dia mempunyai satu fokus, yaitu kepada kerajaan Allah yang dikhususkan baginya. Sebab pada waktu yang sama, dia memiliki sikap yang rendah hati yang sangat tinggi. Sebab apa yang sangat jelas, perkembangan apa yang disebutkan peradaban. Peradaban ini membawa arti, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani rohaninya. Seringkali berarti tidak lebih dari perkembangan pola hidup yang boros. Itu yang dikatakan arti daripada kata hidup dengan sederhana. Saya berpakaian sedemikian adalah karena Tuhan. Saya berpakaian sedemikian adalah karena istri, karena suami. Apakah ada orang yang berpakaian yang seindah sedemikian rupa untuk orang lain, bukan untuk suaminya, bukan untuk keluarganya? Yohanes sangat menjelaskan sesuatu hal bagi kita, yaitu peradaban. Sangat jelas sekali juga, walaupun dia memiliki sikap yang sederhana, dia seorang yang sangat tegas. Dia tidak boleh dipermainkan, tetapi dia seorang yang tegas. Kalau kita melihat dari bagian yang seterusnya, dia seorang yang berani menyatakan kesalahan karena kebenaran. Itu Yohanes. Sehingga dia berkata kepada orang Farisi, hai orang yang ular beludak. Keadaan kehidupan orang yang di sekitarnya yang tidak benar di hadapan Tuhan, dia akan langsung berbicara kepada mereka. Apakah kita bersedia dengan situasi dan keadaan yang sedemikian? Kalau kita perhatikan, keadaan-keadaan ini menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Yohanes dikatakan dia disamakan dengan api pemurni logam, memurnikan dan membersihkan perak, membakar hancur semua yang tidak penting, membawa persembahan kepada Tuhan. Yohanes menuntut keadilan dan mencela orang yang berpendirian bebas tentang perkawinan.
dengan tidak berkompromi dengan kejahatan. Sewaktu saya berada di suatu tempat baru-baru ini, Roh Tuhan berbicara kepada mereka hanya dengan satu pesan. Kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab ada roh yang menguasai kehidupan kita sepanjang waktu ini. Dengan cara bertobat dan datang kepada Tuhan, pasti roh-roh ini tidak akan menguasai kita lagi. Saya sangat terkejut. Yang pertama, roh kejahatan. Roh kejahatan yang dikategorikan sebagai roh kegelapan yang menguasai kehidupan komuniti ini. Dan juga dikatakan ada roh perzinahan. Dan waktu anak muda ini yang dipakai Tuhan menyampaikan pesan pada waktu itu, dia berkata, dia dikategori sebagai seks bebas. Wow, ini berlaku. Sewaktu mereka mengaku akan perbuatan-perbuatan yang sedemikian, pekerjaan Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Yohanes, saya perhatikan sewaktu saya belajar tentang hal ini, saya membayangkan anak lelaki ini, dia seorang anak ya. Sewaktu dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan message Tuhan itu, dia tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dia berkata, Tuhan berbicara sedemikian. Dan pertobatan terjadi. Sama seperti Yohanes, dia memanggil dan mendesak semua orang dengan sungguh-sungguh supaya mereka bertobat. Dalam arti kata berpaling daripada dosa dan minta pengampunan daripada Allah. Dia menyebut dosa yang merosakkan kehidupan mereka secara terang-terang. Itu berlaku pada waktu itu, saudaraku. Dan menemukan segala jenis dosa yang berusaha menjatuhkan. Satu peristiwa yang berlaku juga baru-baru ini. Sewaktu Tuhan berbicara, ini yang sangat kita mengkhawatir ya. Sewaktu kita katakan, oh pekerjaan Tuhan. Orang ini dipakai. Sungguh dipakai Tuhan. Tetapi seharusnya mereka yang dipakai Tuhan itu harus mengetahui dia harus memiliki buah-buah roh. Penguasaan diri harus ada dalam dirinya. Tetapi sewaktu mereka ini dipakai Tuhan, sebab mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, mereka langsung berkata, saudaraku, engkau berbuat dosa sedemikian. Engkau pernah melakukan dosa seperti ini. Ini yang berlaku di kalangan mereka yang dimana kita telah melawati. Dan ada di kalangan mereka ini yang mengalami keadaan yang sedemikian. Roh Tuhan berkata, sebab mereka sedang melayani mereka ini sekeluarga. Dia berkata, kamu sedang memegang azimat. Serah diri dan serah semuanya. Dan dia serah. Lalu dia kata, ini saja, semua sudah. Kamu tahu apa yang berlaku? Sewaktu orangnya menyampaikan pesan Tuhan, sewaktu kita tidak berkata dan melakukan bahagian kita, tibanya masa Tuhan bekerja. Sewaktu Tuhan bekerja dalam hidup Bapak ini, dalam perjalanan mereka ke suatu tempat, mereka berhenti setiap perjalanan. Tolong berhenti. Ada satu di sini, mereka ambil. Tolong berhenti, mereka ambil di sini. Sebab roh Tuhan bekerja dalam hidupnya. Yang walaupun dia menafikan bahwa tidak ada lagi. Saya percaya keadaan yang sedemikian berlaku dengan Yohanes. Yohanes dengan sikap beraninya melaung bahwa perlu ada pertobatan. Sehingga dia mengemukakan segala jenis dosa yang mereka lakukan. Sebab dosa-dosa ini yang berusaha untuk menjatuhkan mereka. Saudara, bersediakah kita untuk menentang kejahatan di dalam keluarga kita, dalam diri kita, di dalam masyarakat kita?
Bersediakah kita juga menghadapi situasi keadaan yang kita boleh katakan berdiri karena kebenaran? Dalam arti kata lain, mungkin kita dibenci, mungkin kita dihina, mungkin kita difitnah. Malahan sanggupkah kita mati karena kebenaran? Mati karena keadilan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Yohanes. Yang walaupun Yohanes tidak pernah minta supaya kepalanya dipenggal. Tetapi pada hakikatnya, nubuatan Allah terjadi atas Yohanes. Apapun yang berlaku di atas kita, kalau itu adalah nubuatan dan rencana Allah atas kita, kita tidak akan pernah khawatir. Dan kita akan tampil karena kebenaran. Kita akan berbicara karena keadilan. Sebab kita tahu bahwa kita tidak akan takut mencelah kejahatan. Malahan kita berani dan kita sangat tegas atas kesalahan karena kebenaran. Saya berjumpa dengan beberapa pemimpin. Saya seringkali diingatkan oleh kata seorang guru saya. Dia mengingatkan kami pada suatu ketika, jangan menjadi penghalang di mana pekerjaan Tuhan ada di atas kita. Sebab ada di kalangan kita yang hidup dalam dosa. Ada di kalangan kita yang menjalani kehidupan yang sedemikian. Perlu bertobat hari ini. Ini keadaan kami sewaktu kami belajar di sekolah Injil. Demikianlah cara pembentukan yang Tuhan lakukan. Dan pada waktu itulah kita merasa takut sekali. Cara Tuhan ini luar biasa atas kita. Dia memurnikan kita. Dia menyatakan kesalahan kita. Dan kita tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah cara pembentukan yang Tuhan atas diri kita. Demikian juga ianya berlaku di kalangan kita pada hari ini. Saya memberitahu kepada pemimpin-pemimpin ini. Kalau tindakan kalian ke atas mereka ini tidak seperti yang sewajarnya, saya tidak tahu apa yang akan berlaku dalam komuniti Anda. Terang-terang kalian tahu bahwa perbuatan ini berlaku di dalam keluarga Anda. Malahan pemimpin-pemimpin Anda juga tahu kesilapan dan kesalahan itu. Dan kalian membiarkan keadaan ini berterusan. Mungkin hari ini dia seorang, belum pasti esok apakah dia bertobat ataupun akan menambah 2 orang. Jangan mempermain-mainkan ataupun jangan bermain dengan dosa, terutamanya dosa perzinahan. Yang keempat, yang terakhir, Yohanes dia menunjukkan kepada Yesus dalam arti yang saya maksudkan. Dia menyatakan bahwa dia adalah Yesus. Dia adalah Allah. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-28, 29 sampai yang ke-34. Ketahuilah bahwa sebenarnya dia adalah seorang yang sangat penting pada waktu itu. Dia berbicara, orang bertobat dan menyerahkan diri mereka dibaptis. Sungguh luar biasa peristiwa dan keadaan yang mengiringi Yohanes. Tetapi dia tidak memanfaatkan perhatian dari orang banyak untuk kepentingannya, melainkan sebagai perintis dan pembuka jalan untuk pribadi yang lebih agung. Saya sangat khawatir dengan perkara ini. Kalaulah perkara ini berlaku dalam hidupku, hidup saudara-saudara ataupun teman seperjuangan, ianya akan menjatuhkan dan dia akan meruntuhkan bukan hanya iman kita, malahan hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi rosak, saudaraku.
Apa yang jelas, dia tidak pernah meminta perhatian, walaupun dia melakukan perbuatan ajaib, dan dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia mengenal panggilan Tuhan atas dirinya. Dengan mengetahui kemampuannya, mengetahui kelebihannya, mengetahui kekurangannya. Dia tahu secara pribadi tidak dapat menyelamatkan satu jiwa pun, tetapi Kristus. Dia mengetahui tentang Kristus Yesus sebagai Mesias. Dia segera menunjukkan Yesus ketika Tuhan Yesus tampil. Lalu dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Itu yang dimaksud, itu yang dikatakan oleh Yohanes. Bagaimana dengan kita dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Apakah kita mengambil kesempatan atas apa yang telah berlaku dengan diri kita? Menyatakan segala sesuatu itu adalah karena kita. Dengan mengatakan segala sesuatu yang kita sedang lakukan, yang sedang kita usahakan, semuanya ini terjadi adalah karena saya. Malahan kita mengenepikan bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa Dia datang menyelamatkan kita. Saudara, mempersiapkan kedatangan ataupun jalan bagi Tuhan, itu merupakan kewajiban setiap umat Tuhan. Tak terkecuali pun. Dunia ini kita ketahui bahwa dalam keadaan yang parah dan sangat memerlukan kasih, sangat memerlukan kebenaran, sangat memerlukan keselamatan, ataupun juru selamat atas kehidupan mereka. Malahan hari ini memperingatkan kita bahwa saya dan saudara adalah utusan dan wakil Allah yang seharusnya memiliki tugas yang mulia, tugas yang penting, yaitu menyampaikan kebenaran firman dengan segala dan seluruh keberadaan kita. Mungkin melalui perkataan kita, mungkin melalui perbuatan kita, mungkin melalui tingkah laku kita, sifat kita. Kita harus akui bahwa dengan pimpinan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus, setiap apapun yang kita akan lakukan, kita akan menjadi berkat yang luar biasa. Perhatikan di sini. Seluruh hidup karya dan kesaksian Yohanes Pembaptis merupakan sebuah misi penting dari Allah dan membaptis orang-orang di Israel agar mempersiapkan dan menyediakan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Membawa maksud kepada saya dan saudara, hari ini kita mempunyai satu penyerahan yang sungguh. Kita menyerahkan seluruh keberadaan kita untuk Tuhan dan mengakui dengan seadanya apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita melakukannya dengan sikap yang rendah hati dan percaya bahwa Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Dan kemanapun kita akan pergi, engkau akan menjadi berkat yang luar biasa. Persoalannya pada hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki sikap yang sama seperti Yohanes? Sebab sikap yang seperti Yohanes inilah yang dapat mempersiapkan jalan, mempersiapkan kedatangan Kristus itu. Mari kita tunduk. Sempena Christmas tahun 2023, kita yang seharusnya menjadi berkat, menjadi saksi kepada orang lain di sekitar kita.
Bahkan juga mungkin hari ini adalah suatu waktu di mana kita telah mengalami ataupun melewati sebuah ataupun satu kehidupan yang sungguh istimewa. Kita dipercayakan dengan sebuah pelayanan, sebuah keluarga, bahkan sebuah pekerjaan. Semuanya itu bermula daripada Tuhan. Apakah semuanya itu kita masih guna pakai untuk memuliakan Tuhan? Ataupun pada hari ini tanpa kita menyadari, kita tidak melakukan semuanya demi mempersiapkan jalan bagi Kristus. Tetapi apa yang kita lakukan, kita melupakan tentang kasih Tuhan. Malahan kita tidak melakukan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Malahan kita berusaha untuk berlari jauh, sejauh yang mungkin daripada Tuhan. Dan pada waktu yang sama, kita tidak pernah berpikir untuk kembali kepada Tuhan. Ketahuilah saudaraku yang Tuhan sungguh kasihi, kasih Allah tidak pernah berubah, perbuatannya juga tidak pernah berubah. Malahan Yesus yang kita sembah selama ini tidak akan pernah berubah. Malahan Dia tetap menjadi Allah kita yang memiliki kasih yang luar biasa mengasihi kita. Maka dengan itu saudaraku, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Krismas pada tahun ini kita menjadikannya terpenting buat kita. Sebab satu amanah yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yaitu memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas apa yang Tuhan telah ingatkan, bahkan Tuhan menegur kami, mengajar kami, dan pada waktu yang sama Tuhan menginginkan supaya kami menjadi berkat, menjadi saksi kepada orang lain. Dalam petikan yang telah kami pelajari pada hari ini, salah satu bahagian firman Tuhan yang mengingatkan supaya kami mempersiapkan kedatangan Kristus. Sebab di mana Tuhan Yesus pernah mengajar dan mengingatkan para murid-murid bahwa tanda-tanda kedatangan engkau ke dunia ini harus mengalami ataupun melewati keadaan ataupun situasi yang sedemikian. Di dalam peristiwa-peristiwa ini semuanya sudah berlaku. Injil sudah disampaikan ke seluruh dunia dengan cara yang sangat canggih. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Sebab firman-Mu mengatakan, jikalau seluruh dunia telah menerima Injil, telah mendengar tentang kebenaran firman, maka engkau akan datang untuk menjemput kami. Karena itu Tuhan, sebelum perkara ini berlaku, kami juga sangat rindu supaya Tuhan akan melayani setiap dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau mengurapi mereka, engkau pakai mereka. Di dalam kehidupan dan masa depan mereka Tuhan juga yang mendahului dan menguasai semuanya. Perjalanan hidup mereka juga dipimpin Tuhan. Dan usaha mereka juga akan diberkati Tuhan. Pastinya dalam apapun yang mereka lakukan, mereka memberi fokus hanya kepada Tuhan. Bukan mengejar segala kemewahan dunia. Bukan mengejar segala sesuatu yang dunia janjikan kepada mereka, yang memberikan kepada mereka sebuah sesuatu yang indah dan baik. Tetapi yang terbaik adalah Kristus Yesus. Berikanlah kami hati yang fokus kepadamu. Berikanlah kami hati yang rindu untuk mencari wajah Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari. Kiranya perjalanan hidup kami ke depan jangan melewati kami Tuhan. Tetapi kami perlu pimpinan dan penyertaan-Mu. Supaya setiap pendengar firman Tuhan pada hari ini akan dilayani sesuai dengan rencana dan maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami sudah berdoa. Semua kita katakan, amin, amin. Kesekian saja, Tuhan memberkati.